aja. Misalnya Tuhan berfirman sama Nabi ngomong gini, PQRSTU, XYEZZ. Ini Tuhan apa gitu loh? Ada nggak Tuhan ngomong gini berfirman, hey, PQRSTU, XYPWXYZ. Coba, itu Tuhan apa kayak begitu? Coba jelaskan dulu sama saya. Pak Edi. Tidak ada Tuhan yang mengatakan seperti itu. Anda saja yang suka mengada-ada. Anda suka mengada-ada namanya. Tidak tanya sama Anda apa arti alif lam mim? Kalau alif lam mim itu ada. Apa artinya? Ada. Iya, ada apa artinya ada? Ya, silakan. Saya katakan tadi kan disampaikan oleh. Oke, boleh saya ngomong? Atau yang lain ngomong silakan. Oke, Pak. Ya, Pak. Siapa? Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara saya Lung Semut tadi, alif lam mim hanya Allah yang tahu. Kenapa sampai hanya Allah yang tahu? Bahkan Nabi pun tidak tahu, apalagi umatnya. Ini menunjukkan bahwasannya ayat Al-Quran itu bukan buatan atau bukan hasil pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata hikmahnya. Anda harus berpikir seperti itu. Oke, berarti jelas sekali. Kalau ya itu menandakan. Kalau Lia Eden bikin kalau kitab, Rasulullah yang bikin. Dengar dulu. Oke, kalau Lia Eden bikin kitab ada tulisannya Tungkriung PWRSTU, berarti itu bukan karangan ya. Kan kita pakai standar yang sama. Yang penting ada kata-kata yang tidak dimengerti gitu. Pak, intinya kan ada teks aslinya, Pak. Silakan. Anda jangan menghayal. Ada teks aslinya, Pak. Aslinya untuk apa kalau kita tidak tahu? Buktikan saja, jangan menghayal. Intinya jangan menghayal, buktikan faktanya. Mana kita tidak menghayal? Mana? Oke, saya tanya sama jangan menghayal. Saya tanya sama Pak Dani, ya. Anda ini menghayal bukan bukan. Dengar dulu, saya tanya sama Pak Dani. Ada nggak artinya tungkriung? Itu hak Anda kan. Saya cuma tanya. Saya cuma tanya. Pak Dani, saya cuma tanya. Ada tidak artinya tungkriung? Kamu yang tahu. Loh, kok enggak semua kamu orang yang tahu? Itu nggak ada artinya. Semua orang waras, semua hanya orang yang kamu waras, yang tahu dulu. Semua orang waras akan mengatakan itu tidak ada artinya. Tungkriung itu nggak ada artinya. Orang saya cuma ngarang-ngarang kok. Nggak berfaedah. Iya, artinya itu kata-kata tidak berfaedah, tidak ada artinya. Oke, dengar dulu. Itu tidak ada faedah, tidak ada artinya. Sekarang saya tanya sama antum sekalian. Itulah makanya saya katakan si Edis ini tidak ada ilmunya. Ngaku tadi berbicara membaca Al-Quran. Tadi tolong enggak masalah. Iya enggak masalah. Antum katakan begitu tidak, dengar dulu. Antum katakan begitu tidak ada artinya, tidak masalah. Ya, sekali lagi kalau Anda mengatakan membaca Al-Quran itu berarti Anda membaca original teksnya. Itu yang namanya Al-Quran. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran, paham? Oke, ya kita baca teks aslinya ya. Oke, kita baca teks aslinya. Tolong, apa artinya tungkriung? Tidak ada artinya ya. Oke, sekarang kita tahu. Yang mengucapkan kamu yang tahu. Bahkan saya nggak tahu tungkriung itu apa. Loh, kok kamu yang mengucapkan? Bahkan saya tidak tahu tungkriung itu apa. Itu cuma karang-karangan saya gitu loh. Kalau cuma bikin kata-kata orang gila. Semua juga bisa bikin kata-kata yang nggak ada artinya. Sekarang saya tanya sama Anda, apa arti alif lam mim? Maka kalau alif lam mim kami katakan tolong hanya jelaskan sama saya. Ya. Langit dan bumi ini yang tahu. Karena dia yang mengucapkan. Saya tidak tanya siapa yang tahu. Saya tanya artinya. Artinya alif lam mim apa? Hanya Tuhan sang pencipta alam semesta yang membuat Al-Quran itulah yang tahu. Pak Dani, Anda tahu pertanyaan saya? Ini Pak Dani. Pak, pertanyaan saya saja Anda tidak paham. Yang saya tanyakan itu apa artinya? Bukan siapa yang tahu. Bisa bedakan nggak sih? Siapa yang tahu arti alif lam mim? Kalau itu antum jawab hanya Allah. Saya bukan tanya siapa yang tahu. Saya tanya apa arti alif lam mim? Kami umat Islam tidak ada yang tahu artinya. Oke, nggak tahu ya. Oke, nggak tahu. Ya, dengar dulu. Saya nggak tahu. Saya nggak tanya siapa yang tahu. Saya tidak tanya siapa yang tahu. Saya tanya apa artinya. Bisa nggak bedakan? Memahami pertanyaan saja Anda tidak jelas, Pak Dani. Udah jelas. Seluruh umat Islam di muka bumi ini tidak tahu artinya. Oke,
Sekarang tolong artikan sama saya apa arti tungkriung. Cari manusia di dunia ini yang tahu ngerti arti tungkriung. Saya kasih uang sama dia. Yang mengucapkan manusia atau bukan? Sekarang yang mengucapkan tungkriung itu manusia atau Tuhan? Gampang aja. Sekarang saya tanya, yang mengucapkan itu, yang mengucapkan alif lam mim siapa? Di mana di situ? Di mana di situ ucapan Allah? Mana Allah katakan, Kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Dalam ayat itu kan juga dalam Al-Qur'an juga. Alif lam mim dulu. Saya tanya dulu alif lam mim. Yang mengucapkan alif lam mim ini siapa? Lah, kan Allah. Semua itu firman Allah. Mana di situ? Mana di situ? Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Saya bacakan ya. Saya bacakan di sini. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Saya tanya di sini, alif lam mim yang ngucapin siapa? Yang ngucapin alif lam mim? Ya, kan dari Allah melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu iman. Itu iman. Kalau bicara iman tuh susah. Enggak usah ngomong iman. Enggak usah ngomongin kalau iman. Kamu tidak mau bicara, jangan kamu tanyakan. Saya jadi bukan kalau bicara iman, siapa yang mengucapkan. Yang saya tanya baik ini. Gitu. Bang Edi, sebentar aku potong. Jadi gini, biar nyambung anunya diskusinya, Madi tengahin aja, Madi moderator. Pak Dani sama Edis, silahkan temanya tentukan aja. Temanya tanyakan tentang apa maunya Edis sama Pak Dani kira-kira. Aku jadi moderator. Enggak, ini ngalir. Silakan aja. Apa maunya? Oke. Biar lari-lari, silakan. Apa namanya? Maunya. Saya bacakan. Biar fokus tentang nabi atau rasul, malaikat. Mau apa? Ya, dengar dulu ini biar selesai dulu. Dengar dulu Pak Dani ya. Pak Dani percaya bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Apa itu firman? Tidak ada dalam Al-Quran itu firman. Anda jangan mengada-ada. Oke, gini aja. Mbak Dani percaya. Tidak ada, jangan sekali lagi. Saya peringatkan. Jangan coba-coba Anda tidak ada dalam Al-Quran itu Anda katakan itu firman Tuhan. Tidak ada firman di dalam Al-Quran. Oke. Jadi Pak Dani percaya bahwa Allah qala berkata, kul berkata kepada Muhammad. Percaya enggak? Ada yang berkata, ada yang melalui perantara Nabi, melalui malaikat Jibril. Oke, terserah lah. Mau lewat Jibril, mau lewat siapa, terserah. Intinya, Allah menyampaikan kepada Muhammad melalui Jibril sesuatu. Saya tanya, dalam bahasa apa? Bahasa Arab, lisanun Arabiyyah. Oke, dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, Muhammad ngerti nggak? Jangan bertanya. Saya juga bertanya kepada Anda. Jangan Anda. Anda bertanya beruntun. Dengar dulu, satu-satu dong. Pak Dani, dengarkan dulu. Saya tanyakan. Saya bertanya. Dengar, Pak Dani, dengar dulu. Pak Dani, kalem. Minum air putih dulu. Pak Dani, dengar dulu, minum air putih dulu. Halo, Pak Dani, saya bukan ini satu paket dulu. Kalau saya bertanya begitu, Pak Dani, kalau sama saya kan nanya, saya jawab terus. Ya giliran Bang Edis nanya, jawablah, ya sampai Bang Edis mengerti, kan gitu. Kalau Pak Dani nggak bisa jawab, sudah melakukan 2 pertanyaan. Tolong moderator perhatikan. Edi sudah Oke. Sekarang ini giliran siapa yang nanya nih? Biar jangan dipotong-potong. Sekarang giliran siapa mau nanya nih? Pak Dani atau Pak Edi? Jangan dipotong. Enggak, jangan dipotong dulu Pak Dani. Enggak, dengar dulu. Jangan. Ini biar kita clearkan dulu. Kenapa kok takut sekali dengan alif lam mim? Enggak gini. Sebentar. Gini biar nyambung. Bang Edi sampaikan pertanyaan, habis itu jangan disambungin lagi. Biar Pak Dani langsung jawab sekali. Jangan diikuti cabang. Jangan ditanggapin. Silakan tanyakan satu masalah. Saya selesaikan dulu. Beri pertanyaan langsung. Kasih pertanyaan. Jadi jangan ditanggapin. Sudah 2 pertanyaan. Dengar dulu. Bukan 2 pertanyaan itu. Itu bukan 2 pertanyaan. Enggak, nanti Pak Dani boleh juga. Silakan pada Edis. Sebentar dulu, biar saya selesaikan dulu. Tadi Pak Dani mengatakan bahwa Allah menyampaikan kepada Muhammad sesuatu melalui Jibril dalam bahasa Arab. Nah, berarti Muhammad yang orang Arab, harusnya Muhammad juga ngerti. Karena disampaikan itu kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau alif lam mim itu bahasa Arab, harusnya Muhammad mengerti karena Muhammad orang Arab. Pertanyaan saya,
Tolong jelaskan apa arti alif lam mim menurut bahasa Arab. Oke, Apa itu sudah. artinya? Oke, stop sudah Edis ya. Jangan ditanggapi dulu. Pak Dani silakan jawab Pak Dani. Ayo Edis jangan tanggapin lagi Pak Dani. Diam dulu. Biar Pak Dani jelasin. Oke, makasih. Jadi alif lam mim, alif lam ra mim shad dan seterusnya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril, dan Allah tidak menyertakan maknanya untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak diartikan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad juga tidak tahu. Karena Nabi Muhammad tidak tahu, otomatis umat manusia juga, umat Nabi Muhammad juga tidak mengetahuinya. Kenapa ini terjadi? Maka di situ adalah hikmah, bil hikmati. Maka ada ayat yang lain mengatakan bil hikmati. Setiap Allah turunkan dengan tulisan seperti itu pasti memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu menandakan bahwasannya Al-Quran ini bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad. Ini benar-benar dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta menurunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah bukti nyata kalau Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau di karangan Nabi Muhammad, otomatis Nabi Muhammad tidak mungkin tidak mengetahui apa yang ditulisnya. Karena Nabi Muhammad bukan yang menciptakan Al-Quran, itu dari Allah. Maka inilah hikmahnya. Bahwasannya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, jelas dan nyata. Makasih. Oke, tanggapin sekali dulu Edis, setelah itu nanti Pak Dami nanggapin, habis itu selesai. Tanggapin sekali dulu masalah ini, Bang Edis. Silakan tanggapin dulu. Nggak nyambung ya. Itu compare, nanti selesai. Silakan. Oke, nggak nyambung ya. Jadi, silakan. Bentar. Oke. Jadi umat Muslim, ya dengar dulu sama dia. Jadi umat Muslim di seluruh dunia ini, percaya bahwa wahyu turun kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Ya. Sementara ada kosakata di dalam Al-Qur'an yang orang Arab sendiri dia tidak tahu. Contoh misalnya alif lam mim. Ya. Saya tanya sama Pak Dani, apa arti alif lam mim? Saya tanya itu artinya. Kalau alif lam mim itu bahasa Arab, orang Arab tahu. Ya. Karena itu bahasa Arab. Contoh, kalau ada kosakata dalam bahasa Indonesia, pintu, kursi, jendela, tahu. Karena itu bahasa Indonesia, orang Indonesia tahu. Nah, kalau Al-Quran itu bahasa Arab, ada kosakata alif lam mim. Tolong jelaskan sama saya alif lam mim itu apa definisinya. Jangan bilang, hanya Allah yang tahu, itulah tanda bukti bahwa Quran dikarang-karang. Itu bukan pertanyaan saya. Yang saya tanya itu arti dari alif lam mim. Kalau memang alif lam mim itu bahasa Arab, tolong jelaskan sama saya alif lam mim itu apa? Bacanya bagaimana? Alim? Ya? Alam? Alam? Alif lam mim? Gimana bacanya itu? Ya? Kenapa kok dibacanya cuma alif lam mim? Kenapa tidak dibaca alam? Atau alim? Atau alum? Hah? Coba jelaskan sama saya artinya apa gitu loh. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau saya ngomong sama Pak Dani, tungkriung apa artinya? Nggak ada yang tahu di seluruh dunia ini tungkriung itu nggak ada yang tahu artinya. Nah, pertanyaan saya sekarang, Tuhan macam apa yang berkata kepada utusannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, itu Tuhan macam apa yang Tuhan berfirman kepada nabinya? Wahai utusanku, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini Tuhan macam apa kayak begini? Silakan. Oke, silakan Pak Dani, tanggapin Pak Dani, silakan. Ya, pertama ya tanggapi, saya itu menjawab bukan untuk memuaskan keinginan si Edis. Saya bukan pemuas keinginan. Silakan netizen yang menilai. Itulah namanya dialog. Dialog itu kita bukan pemuas. Oke? Silakan netizen yang menilai. Saya katakan, kenapa alif lam mim itu tidak menggunakan lisanun Arabia. Lisan itu artinya lidah. Lidahnya Arab. Itu jelas dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran bilisanin Arabia. Jadi dengan lidahnya Arab, bukan lidahnya Edis. Paham? Kalau bicara maknanya, saya katakan seluruh dunia orang tidak akan tahu, umat Islam maknanya. Artinya tidak ada. Ketahui, ini ada suara double.
Ringbetnya jelek ya? Jelek ya? Kulitnya harus berganti. Suaranya double. Oh. Bu Uti. Bu Uti, sorry. double Bu Uti. Bukan maaf. Jadi gini, jadi ini Bang Edis, ini sudah disampaikan Pak Dani, memang arti alif lam mim itu memang Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, berdasarkan tafsir-tafsirnya memang alif lam mim itu ada yang menjelaskan tafsirnya itu kop surat, seperti kop surah gitu loh. Artinya kita ngirim surat itu kan ada kopnya di pas tuh, tanggal-tanggalnya itu seperti itu gambaran kalau beberapa ulama pendapat. Jadi maksudnya itu memang tidak ada artinya, hanya Allah yang tahu. Ya, kop surat kan tidak ada artinya juga yang di depan itu. Kalau kita ngirim surat ke gubernur atau kemana-mana, ada kop suratnya kan, di mana-mana itu seperti itulah Al-Quran, ada kop surah namanya, seperti itu gambarannya. Walaupun memang tidak ada artinya, tetapi kop surahnya itu ada artinya dasar suatu surah, awal surah. Itu maksudnya Bang Edis. Silakan Bang Edis atau Pak Dani silakan bertanya. Tidak ada kop suratnya? Ya, kenapa Al-Fatihah tidak ada kop suratnya kalau begitu? Jangan dulu, kalau mohon maaf nih Bang Madi ya, ini antara saya dengan Edis. Kalau kita berkembang, ya, jadi gini, jadi Pak Dani nanti paham. Silakan Pak Dani tanya ke Pak Edis. Pak Dani silakan tanya ke Edis, bilang Edis jawab. Yang tadi sudah kelar urusannya, yang tadi sudah selesai. Silakan Pak Dani tanya ke Pak Edis, nanti Edis jawab. Silakan Pak Dani. Oke, sekarang saya bertanya, sebagaimana menyambung daripada teman kita tadi. Original teks ayat suci Alkitab itu apa? Jangan jadi bunglon, supaya jelas yang mana original teksnya. Apakah dia berbahasa Aramaik, apakah dia berbahasa Hebrew, apakah dia berbahasa Yunani, apakah dia berbahasa Ibrani, atau yang lain, atau bahasa Latin. Yang mana nih? Supaya umat manusia tidak bingung. Jangan dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang tidak jelas. Jadi kalau sudah banyak seperti itu, kan otomatis orang kebingungan, tidak kejelasan itu jadi bunglon. Makanya tidak memiliki identitas. Kalau ada ajaran agama yang tidak memiliki identitas, jadi bunglon, jadi hantu dia, jadi iblis dia. Kalau Islam jelas punya identitas, ya kan? Coba renungkan itu. Identitasnya apa? Ayat Al-Qur'annya jelas, pedomannya jelas, nabinya jelas, Tuhannya jelas. Apalagi? Silakan, bagaimana tanggapan Anda? Bana. Bisa dimengerti ya, Dis? Sudah dimengerti pertanyaan Pak Dani, Pak Dis? Bisa ngerti? Sangat jelas. Oke, silakan. Kalau saya boleh jawab, boleh nggak? Dulu. Nanti dulu, biar Edis jawab. Oke, ya. Silakan, Pak Edis. Langsung Buti, biarin Buti dulu. First lady. Begini. Oke, sedikit sebelum ke Buti. Oke, ya. Jadi begini ya. Jadi perlu diketahui oleh umat muslim ya, naskah asli Bible itu sebenarnya ada 3 bahasa. Pertama ya, naskah Perjanjian Lama ya, itu hampir seluruhnya berbahasa Ibrani, kecuali ya ada beberapa kitab misalnya Daniel ya, dan juga ada beberapa kitab lain yang ditulis dalam bahasa Aram ya. Nah, kemudian yang kedua, naskah Perjanjian Baru ya, dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Aram. Ya, saya percaya bahwa ada juga naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Aram. Nah, biar sebenarnya itu bukan asumsi ya, tetapi kita menggunakan data sejarah di mana manuskrip-manuskripnya ya itu masih ada sampai sekarang. Contohnya adalah manuskrip The Dead Sea Scroll ya, itu gulungan naskah Laut Mati, itu masih bisa kita lihat dan barangnya ada, wujudnya ada. Nah, pertanyaannya sekarang ke Pak Dani, naskah asli Al-Quran itu di mana? Itu loh, naskah asli, padahal Al-Quran itu kan munculnya baru abad ke-7, kalau dibandingkan dengan Bible itu bisa dibilang baru kemarin sore gitu loh, anak kemarin sore gitu, karena naskah Bible itu kan sudah tua banget. Nah, Quran yang muncul abad ke-7, naskah aslinya di mana? Tunjukkan sama saya naskah aslinya. Ya, di mana naskah aslinya? Kan kalau kita baca cerita-cerita tuh malah bakar-bakaran segala itu. Utsman membakar-bakar naskah itu, ya kan? Ngapain dibakar-bakar segala itu kan? Nah, sekarang gini saja Pak Dani ya. Kembali ke tema yang tadi. Kalau memang Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Qur'an itu memberikan alasan kok. Apa kata Al-Qur'an? La'alakum Arabia,
lisanun Arabiyyan mubin, dalam bahasa Arab yang jelas agar kamu memahaminya. Nah, pertanyaan saya sama Pak Dhani, kalau alif lam mim tidak ada artinya seperti kata kalian, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya? Sementara sang penerima seperti Madia dan Pak Dhani tidak memahaminya, tidak tahu apa itu alif lam mim. Lalu bagaimana dengan ayat Quran mengatakan agar kamu dapat memahaminya? Ya kan? Supaya kamu berakal. Coba berakalnya gimana di situ? Berakalnya. Coba jelaskan sama saya, bagaimana Pak Dhani supaya punya akal menjelaskan apa itu alif lam mim? Silakan. Terima kasih. Ya, saya jawab. Oke, saya jawab langsung aja supaya tidak banyak titik bengeknya. Ya, ayat Al-Quran bukan cuma alif lam mim, tetapi masih banyak yang lain. Itu yang kita pelajari. Kenapa repot-repot untuk mencari alif lam mimnya? Itu satu. Masih banyak kok ayat yang lain yang bisa kita pahami. Maka di dalam Al-Quran mengatakan, di surah berapa saya lupa, nanti Bang Media bisa menyampaikan. Di dalam Al-Quran itu mengatakan ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Itu jelas Allah sampaikan juga tentang makna daripada kenapa sampai alif lam mim itu tercetus di dalam Al-Quran. Allah katakan, Allah turunkan Al-Quran ini ada yang muhkamat, yang jelas berdasarkan hukum-hukum, ada yang mutasyabihat, yang membutuhkan takwil, yang membutuhkan penafsiran. Itu untuk siapa yang menafsirkan ini? Adalah orang-orang yang bernama ulul albab, orang-orang yang mau mempelajari, mengkaji Al-Quran. Nah, disitulah fungsinya Al-Quran. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Itu dijelaskan oleh Allah. Allah sendiri yang menjawab, bukan manusia. Paham, Edis? Maka pertanyaan saya kepada Anda, original kitab yang Anda katakan ada Yunani, kemudian ada Ramaik, segala macam. Nah, sekarang saya tanyakan, lisanun Yesus itu apa? Lisannya apa sih? Iya, bahasa Aram. Sudah saya bilang, Tuhan kami Yesus Kristus berbahasa Aram, berbahasa Yunani. Dengarkan dulu Pak Dhani. Juga berbahasa Yunani dan juga berbahasa Aram dan juga berbahasa Ibrani. Tergantung di mana. Kalau di dalam sinagog, kami percaya bahwa Tuhan kami itu menyampaikannya dalam bahasa Ibrani. Ada juga yang berbahasa Aram, ya. Ketika berbicara dengan misalnya kepada Pontius Pilatus atau kepada prajurit-prajurit pada saat itu berbicara dalam bahasa Yunani. Kami percaya karena bahasa Yunani itu bahasa internasional seperti bahasa Inggris sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya sama antum. Pertanyaan saya tadi saya belum bertanya. Anda dulu bertanya. Saya kan belum bertanya. Anda aja monoton bertanya. Siap ditanya. Sekarang saya tanya. Siap ditanya, berani bertanya, siap ditanya. Ini sama, ini pertanyaan yang sama. Isa berbahasa apa? Saya tanya sama Pak Dhani, Isa berbahasa apa? Mana saya tahu kan, itu kan Tuhannya Anda. Loh, kok nggak ada di dalam Bible itu nggak ada Isa. Dengar dulu, di dalam Bible tidak Tuhan ada. Masa Anda yang bertanya kepada saya? Saya tanya Anda ini. Enggak, saya nggak ada Tuhan saya Isa. Seharusnya saya yang bertanya kepada Anda. Dengar dulu Pak Dhani. Orang Islam, orang Kristen tidak ada yang kenal Isa. Isa itu siapa? Oh. Pertanyaan saya sama Pak Dhani begini. Sebentar, ada yang nelpon minta link. Sebentar gini. Pak Dhani, begini Pak Dhani ya, begini. Pertanyaan saya sama Pak Dhani, Isa itu berbahasa apa? Nah, Isa berdasarkan kaumnya. Iya, bahasanya apa? Kaumnya kaum apa? Loh, kok tanya sama saya? Betul, kan? Gimana sih? Kok malah tanya Jadi sama dalam saya? Isa mengatakan, Isa itu kan dalam Al-Quran mengatakan Isa itu dari keturunan Bani Israel. Maka di mana Isa keturunan Bani Israel di mana? Loh, kan banyak ayatnya lah. Rasul Nabi dari Bani Israel. Di ayat berapa? Aduh. Isa hidup di mana? Pak Dhani, tolong tunjukkan sama saya. Dalam Al-Quran mengatakan begini ya. Isa ditunjuk Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apalagi Edis? Ayat Al-Quran Edis. Itu ada tanya tentang ayat Al-Quran jelas sekali. Jadi keturunan Bani Israel itu sekali lagi ya. Nabi-nabi itu semuanya dari Bani Israel termasuk Isa alaihissalam.
Apalagi paham? Paham nggak? Ya, saya minta Pak Dhani tunjukkan sama saya di ayat berapa bahwa Isa itu Bani Israel. Hah? Allah itu menyampaikan secara universal seluruh nabi utusan Allah. Kok seluruh? Oke, Isa hidup di mana menurut Al-Quran? Di Bani Israel, di keturunan Bani Israel. Kok di Bani Israel? Di mana? Bani Israel itu ada yang di Amerika juga ada. Loh, sekarang saya tanya, itu ya terserah. Sophia Singer. Dengar dulu. Mau di mana yang jelas. Dengar dulu. Loh, Bani Israel itu kaum. Saya tanya tempat tinggalnya di mana? Isa itu tinggal di mana menurut Quran? Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan, ya, kita menambah atau mengurangi. Nabi Isa itu hidup di kalangan Bani Israel karena dia keturunan dari Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah. Itu aja keterangan Al-Quran. Karena itu bukan urgensi untuk kita pelajari secara mendetail. Urgensi kami sebagai umat Islam bagaimana untuk mempelajari tentang sejarah Rasulullah. Bukan masalah urgensi atau tidak. Itu aja. Saya tanya Pak Dhani. Cukup singkat Pak Dhani. Begini, saya tanya biar Anda debat kusir. Jangan Anda paksakan. Sudah. Oke, jadi gini aja. Pak Dhani tanya Pak Edi sekarang. Sekarang Pak Dhani tanya, Anda boleh ditanggapi dulu. Kalau Anda silakan tanya, biar Anda ada debat kusir. Silakan Pak Dhani tanya Pak Edi, nanti ditanggapin. Silakan Pak Dhani, tanyakan aja dulu. Gantian. Tadi ditanyakan aja. Ya, pertanyaan saya belum dijawabnya. Kalau tidak mau jawab juga nggak masalah. Ya, kalau masalah original text-nya nggak ada, lisannya Nabi Isa itu menggunakan bisa berbahasa Aramaik, bisa berbahasa Yunani. Sekarang mana buktinya yang tertulis, yang dicatat oleh para muridnya yang menggunakan bahasa Ibrani yang mana? Yang mana bukti otentik atau manuskrip yang menggunakan bahasa Yunani-nya mana? Itu yang kita, kalau Anda ingin membuktikan kebenaran, mencari kebenaran, maka Anda cari mana ucapan bahasa Ibrani yang dilontarkan oleh lisannya ataupun lidahnya Yesus itu mana. Oke, kemudian biar simpulkan aja pertanyaannya Pak ini biar ditanggapi Dedis. Maksudnya apanya yang ditanyakan? Dengan biar jelas. Ya, lisan. Ya, bahasanya yang mana? Yang tersebar 3 bahasa tadi. Mana originalnya? Bahasanya yang mana dibilang Edis. Silakan Bang Edis tanggapi, nanti enggak usah ditimpuli, biar aja dulu biar dijelaskan. Silakan tanggapin Bang Edis. Bahasanya yang aslinya itu yang mana yang dipakai gitu maksudnya dalam Injil Anda. Yang dipakai itu yang mana gitu loh. Halo Bang Edis. Gak berani jawab dia. Dia paling gunakan bahasa Yunani katanya. Keluar Edisnya. Halo Ibu Uti, tadi mana Ibu Uti? Edis lagi buka aplikasi Al-Qur'annya yang berbahasa Latin. Kabur dia. Enggak bukan kabur begini. Kabur Ibu Uti. Bukan kabur. Ibu Uti dia mau nanya Ibu Uti. Dia mau nanya begini. Ibu Uti. Dia enggak kabur, cuma melarikan diri. Oke, kalau Mbak Uti itu enggak kabur, kayaknya sinyalnya kurang mempesona. Kalau Edis kasusnya begini dia lagi buka aplikasi Al-Qur'an yang berbahasa Latin, tetapi HP-nya nggak support, makanya hang dia, kelempar. Nah, Ibu Uti. Oke, itu Mbak Uti datang. Mantap Ibu Uti nih. Kita karungin Mbak Uti sekarang. Boleh kita karungin. Aku mau tanya nih sama Ibu Uti, soalnya belum ada kejelasan ini masalah dosanya, belum ada kejelasan. Ibu Uti, Madia mau tanya nih. Aduh, hilang lagi dia. Ya kayaknya sinyalnya Putih nih. Oh, sama rantai perak aja deh. Kebetulan ada rantai perak, Madia mau tanya nih. Boleh rantai perak nanya sama dia. Halo, Pak rantai perak. Halo. Rantai perak. Oh, rantai perak tidak punya ilmu dia. Makanya dia mute terus mic-nya. Dia menjadi penggembira aja dia. Halo rantai perak. Iya. Ini Madia mau nanya nih, ini Saya dulu ya sebentar. Jelas ini yang Madia mau tanya ini. Kita kan hidup di dunia ini, posisinya kan ada dosa, ada perbuatan dosa,
ada perbuatan baik, anggaplah pahala dalam Islam. Nah, Tentang apa ya? perbuatan dosa, Halo? tentang dosa. Suaranya? Saya bisa tanya. Halo? Halo. Halo, Nah, ini Bauti datang ini. Bauti datang membawa cinta ini. Ya. Silakan, Pak. Nih, Ya, Bauti, boleh. kebetulan nih. Nggak tahu nih kenapa keluar melulu. Jadi gini Pak, ya kalau Suara Bapak saya Madia atau Pak Dani ya, Pak Madia atau Pak Dani bilang kalau kenapa Alkitab itu bahasanya Yesus berbahasa Aram, tetapi kenapa ditulis bahasa Yunani? Yang menjadi masalah adalah Pak Dani dengan Pak Madia itu menyamakan konsep ya, konsep kekitapan kalian itu dengan kitab kami, gitu loh. Kalau di dalam kitab Muslim memang itu dituliskan, aku tidak menyutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ya, jadi Allah memang menetapkan itu memakai bahasa kaumnya dan itu adalah paketnya untuk orang Muslim. Tetapi kami, Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia gitu ya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kalau kami doktrinnya itu tidak seperti itu, Pak. Ya, sejak awal orang-orang Yahudi itu di masa Yesus itu sudah mengenal 3 bahasa. 3 bahasa yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani. Itu bahasa yang populer pada masa itu. Yesus bisa bicara dalam ketiga bahasa itu gitu loh Pak. Ya, jadi kadang dia memakai bahasa Aram, kadang memakai bahasa yang lain. Jadi dia bisa. Dan orang-orang pada masa itu mereka mengenal 3 bahasa inilah yang populer. Tetapi bahasa Yunani ini adalah bahasa internasionalnya gitu loh Pak. Ya, lalu para murid-murid Yesus itu menulis surat ya. Mereka menuliskan itu untuk orang tertentu loh. Ya, ada yang menulis untuk orang-orang Yahudi, ada yang menulis untuk orang-orang semua gitu loh. Ya, jadi apa yang mereka tulis itu mereka tujukan untuk segala bangsa. Ya, ini tulisan mereka itu ingin mereka tujukan ke seluruh dunia. Kalau bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Oleh sebab itu dia memakai bahasa internasional. Dan tidak ada batasan, tidak ada halangan, tidak ada suruh atau perintah memakai bahasa Aramnya Yesus. Enggak ada, Pak. Jadi jangan disama-samakan dengan konsep Bapak gitu. Kenapa nggak pakai bahasa itu loh? Apa urusannya? Karena di situ doktrinnya, latar belakangnya nggak menetapkan bahasa Aram itu gitu loh. Itu nggak penting. Yang diutamakan adalah bahasa ini sampai menjangkau ke seluruh dunia. Lalu dipakailah bahasa Yunani karena bahasa itu adalah bahasa internasional pada masa itu. Ya contohnya saya orang Batak. Mau menulis surat terbuka kepada seluruh dunia. Nggak mungkin saya pakai bahasa Batak. Karena yang tahu bahasa Batak cuma orang Batak. Karena ini ditujukan untuk seluruh dunia, pakailah bahasa internasionalnya. Bahasa Yunani itu. Nah itu latar belakangnya Pak. Tetapi masalahnya mereka tahu 3 bahasa itu. Itu bahasa yang umum di sana. Jadi terserah mau pakai bahasa Yunani kek, mau pakai bahasa Ibrani kek, mau pakai bahasa Aram kek, suka-suka aja gitu loh Pak. Bahasa nggak menjadi kendala mereka untuk menyiarkan pemberitaannya gitu loh. Jangan disama-samakan dengan Bapak. Dengan Bapak sudah ditetapkan. Ya tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Jangan sama-samakan. Jadi jangan tetapkan konsep kami. Oke? Boleh saya tanya sebentar? Boleh? Ya boleh. Saya mau tanya kepada Ibu, di saat Yesus dipanggil ke mahkamah, ada yang menerjemahkan? Ada tidak juru terjemahan? Makasih. Silakan dijawab. Ada tidak juru terjemahan? Makasih. Maksudnya ada juga loh. Ini kan ketika Yesus dipanggil itu diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Yunani. Nah, yang dipakai bahasa itu kepada orang mahkamah agama itu kan orang-orang Yunani, Pak. Ya tentu saja bicara dengan bahasa itu. Bahasa apa aja mereka mau pakai, Pak? 3 bahasa itu adalah 3 bahasa yang populer, suka-suka, Pak. Yesus maksud saya ada tidak juru terjemahan? Juru terjemahan tidak ada Pak Dani, tidak ada. Loh itu kan yang menulisnya, sebentar. Yang menulisnya itu yang menulis dalam bahasa Yunani karena tulisannya itu ingin disampaikan kepada seluruh dunia dan tidak ada hukum yang melarang untuk memakai bahasa internasional. Justru mereka tujukan itu untuk seluruh dunia. Jadi bahasa internasional pada masa itu ada bahasa Yunani. Salahnya di mana, Pak? Ya, salahnya di mana? Oke? Saya tidak menanya salah atau benar. Saya menanya ada tidak juru jemah, istilahnya bahasa kita penterjemah, bisa dialog antara Yesus dengan
Enggak, Pak. Dengar dulu. Kalau tidak bilang tidak, nggak masalah. Nah. Oh, kalau nggak, berarti kan tidak ada penerjemah. Itu aja intinya, jawab simpel, jangan kemana-mana, Bu. Jangan kebakaran jenggot. Nanti kalau kita tampilkan. Sekarang pertanyaan saya makanya kalau tidak ada bilang aja. Pak, mau nanya, kenapa harus ada juru terjemahan pada saat itu, Pak? Kenapa, Pak? Silakan teman-teman cari di dalam mahkamah. Oke. Dari dalam mahkamah waktu pemanggilan Yesus itu ada juru jemahnya. Terima kasih. Jangan kebakaran jenggot ya. Ya, nggak usah, nggak ada yang kebakaran jenggot. Ini kita udah kedatangan Ustadz. Sebentar, ini kita kedatangan Ustadz. Pak Dani, Anda harusnya kasih Ustadz menjawab ini, bukan Anda menjawab. Ini ada Ustadz Alwan. Gini ya. Jadi gini, saya jawab dulu Pak Dani sebelum ke Ustadz Alwan. Gini ya. Pertama, yang harus kalian pahami, keadaan Israel pada saat itu adalah dijajah, ya, dijajah oleh penjajah. Nah, otomatis ya, penjajah itu mempengaruhi baik dari bahasa apapun, pendidikan itu sama seperti dulu Indonesia dijajah Belanda, banyak orang tua kita yang bisa bahasa Belanda, gitu loh. Artinya bahasa-bahasa itu. Ya, artinya begini, artinya di dalam narasi Bible, misalnya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Pontius Pilatus, itu tidak ada dikatakan dalam pakai bahasa terjemahan, nggak ada. Ya, nggak ada pakai bahasa terjemahan di situ. Ya, nah, kecuali waktu Yusuf berbicara dengan abang-abangnya yang datang ke Mesir, itu ada narasi mereka pakai bahasa terjemahan gitu. Sekalipun Yusuf pura-pura nggak tahu gitu, padahal mereka tahu gitulah. Jadi maksudnya begini, ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Isa di dalam Al-Quran itu orang apa gitu loh. Dan Isa berbahasa apa? Ya, kita udah kedatangan Ustadz. Silakan, Ya, Pak Alwan nih. Isa berbahasa apa? Bahasa Arab kah? Sepertinya bahasa Arab nih. Silakan. Iya, kalau ya selamat dulu, selamat siang Ibu Uti. Selamat pagi. Selamat siang, oh ya, selamat siang. Edis, kenapa video kamu yang barusan debat kita berdua itu tidak ada ya di channel kamu ya? Lagi ngupload, Ustadz. Kalau lagi ngupload, dia belum keluar. Dia butuh waktu. Butuh waktu, ya. Okay. Maklum, jaringan saya apa adanya, HP-nya juga apa adanya, semua apa adanya. Ya, makanya kamu jualan buku kan? Makanya jualan buku dulu biar ada yang ini kan. Bisa nutupin lah gitu. Jadi pertama saya himbau dulu ya sama yang di live comment itu. Pertama itu budayakan adab dan akhlak gitu. Kadang-kadang menghujat itu memuaskan hati, tapi itu tidak bagus, tidak berkat ya kan? Tidak bagus untuk kesehatan jiwa gitu. Kalian tidak mendapatkan apa-apa dalam menghujat ya. Saya lihat banyak sekali Allah dihujat di dalam. Makanya itu kenapa kami Muslim malas masuk ke ruang-ruang majelis-majelis yang banyak hujatan, karena ada larangan dalam Al-Quran gitu. Jadi tinggalkanlah ya tempat-tempat yang mana di situ dihujat nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Makanya saya jaga lisan saya dari menghujat Yesus kan. Oke. Sebenarnya saya melihat sebelum saya masuk itu ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan Edis. Makanya saya minta link dia. Saya minta WA-nya kan, tapi kan lama baru ditanggapin. Mungkin asik menanggapi teman-teman yang lain ya. Jadi saya nggak tahu apakah masih relevan untuk dibahas atau tidak. Nah, saya ambil contoh lah satu. Tadi ya, ini mohon maaf mundur ke belakang sedikit. Edis kan bertanya itu tentang apa namanya, alif lam mim itu artinya apa, ya kan? Alif lam mim itu artinya apa? Saya mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman juga ya, bahwasanya alif lam mim itu sebenarnya di dalam buku-buku tafsir itu sudah banyak dijelaskan, sudah banyak diterangkan juga. Ada beberapa ulama yang coba menafsirkan artinya, tapi sebagian besar itu tidak mengartikan artinya, menyerahkan artinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beranggapan bahwa wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tetapi dalam nizam ya, nizam ini bagian dari balaghah, keindahan bahasa. Kalau orang belajar bahasa Arab ngerti ini. Kalau tidak ya wassalam, dia nggak ngerti. Bahwasanya itu bagian bagian di dalam bentuk diwan. Jadi selalu dalam susunan syair itu selalu digunakan nizam dalam Al-Quran, dan itu menurut pakar daripada puisi di zaman jahiliyah
itu hal baru gitu. Sampai-sampai ya, sampai-sampai. Pak Alwan. Nah, ini Ibu Ti keseringan motong ini Ibu Ti. Ibu Ti kalau telinganya ndak puas mendengarkan saya bicara, Ibu Ti belum siap jadi pendebat. Itu nggak ada yang dijawab. Sabar dulu. Jawablah, Pak. Saya kan baru masuk gitu. Sabar aja. Maksudnya bisa sabar kan ya? Saya jelasin dulu nih. Terpotong kan saya lupa lagi. Nah, jadi ketika kita bicara tentang syair, itu ada bahkan yang masuk Islam itu gara-gara alif lam mim, ada kaf ha ya ain shad, nun, ya kan? Itu nanti belajarlah sedikit tentang nizam. Oke lah, saya jawab ini pernyataan Ibu Uti nih. Ya. Kalau misalkan Ibu Uti ke Kisah Para Rasul, Petrus dan Yohanes itu illiterate ya, nggak bisa baca. Dan kalau kita bilang banyak yang bahasa internasional, banyak yang bisa bahasa, lah murid Yesus sendiri itu nggak bisa baca kok. Itu dijelaskan di Kisah Para Rasul. Sejarah, tidak buku ada sejarah. Kalau Anda baca, saya luruskan dulu. Gini, Edis. Biarkan saya selesai bicara, baru kamu tanggapi gitu. Silakan. Jadi kalau kita bicara tentang illiterate, ya buku sejarah itu juga menunjukkan. Kita bisa baca Antiquity. Antiquity itu menjelaskan. Pak Alwan, pertanyaannya apakah Isa berbahasa apa, Pak? Udah tinggal jawab aja. Kalau Ibu sering potong, nanti saya lupa apa yang mau saya sampaikan. Gitu. Ya, enggak, yang pertanyaannya simpel kok, Pak. Isa ya sudah lah Ibu Ti yang ngomong lah. Saya diam aja lah, Ibu Ti ngomong dulu lah. Sampai selesai baru saya bicara. Silakan Ibu Ti. Enggak, saya cuma mau ingatkan aja, saya juga kepengen tahu Isa berbahasa apa, Pak. Udah titik di Al-Quran, Isa itu pakai bahasa apa. Udah itu aja, Pak. Sudah Bu Ti ya? Udah. Iya, soalnya dari dulu itu Ibu Ti nggak siap mendengar jawaban orang gitu. Itu yang ya Edis ini biasa mutar-mutar kiri kanan juga kan. Cuman kan saya sudah mulai belajar juga untuk biarkan dia bicara. Nonton dialog saya dengan Edis tadi itu. Biar bisa belajar gitu. Nah, kalau kita bicara dulu illiterate itu tidak illiterate. Kita bicara bahasa ya, bahasa Jews, Yunani, Aramaik. Apa bahasa Yesus? Bahasa ibunya, mother tongue. Aramaik. Kalau Yohanes nggak bisa bahasa Aramaik. Qurannya di mana, Pak? Aduh, sabar Ibu Ti. Sabar, ya. Jadi kalau misalnya Yesus itu berbahasa Aramaik aslinya, lalu Yohanes dan sahabat-sahabatnya juga nggak bisa berbahasa Aramaik, lalu Ibu Uti bangun narasi, oh dia berbahasa Yunani, ya itu pasti tidak punya dasar. Maaf saya potong ya, Pertanyaan tadi kan saya ikuti dari tadi, saya tidak bicara tapi saya ikuti. Yang ditanyakan itu Isa di Quran itu berbahasa apa? Bukan Yesus di Alkitab. Isa di Quran berbahasa apa? Gini, saya itu nanggapi dulu yang tadi yang lewat-lewat. Saya kan mau masuk dari tadi. Kayaknya udah saya telat, belum Ustaz. masuk. Begini Ustaz. Ya itulah makanya saya tadi Ustaz. tanya masih relevan apa tidak. Ya. Kalau nggak relevan ya sudah. Sekarang lanjut aja Ustaz. Kita lanjut biar nggak mundur lagi. Begini, pertanyaan kami adalah Isa di dalam Al-Quran itu tinggal di mana dan dia berbahasa apa? Tolong tunjukkan ayat Qurannya Ustaz. Silakan. Oke, begini. Quran itu tidak seperti buku sejarah atau buku-buku histori ya. Jadi dia tidak seperti Bible yang nulis sampai ke yang detail-detailnya. Quran itu hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Maka kalau ditanya tempatnya di mana, kemudian apalagi tadi apa bahasa yang digunakannya, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis sedikit. Ini penting. Oke, kalau begitu Ustaz, saya jelaskan yang tadi, Buti. Oke, nggak muter-muter Ustaz. Oke, kalau begitu, apakah Ustaz tahu bagaimana ketika Danggrung bersama Dagru pergi ke rumahnya Ani? Tahu tidak Ustaz? Kenapa? Ketika Dangru pergi bersama Tukru. Itu yang di hadis ya? Atau di Quran? Enggak. Tidak, saya tanya dulu. Ya, enggak, Ustaz tahu Dangru enggak? Tidak, saya tidak tahu. Enggak ada. Enggak tahu. Oke, enggak tahu Dangru itu siapa? Oke. Ya, makanya saya bilang, kalau Ustaz tidak tahu Dangru itu siapa, pernah hidup di mana, tinggal di mana, artinya Ustaz sebagai orang yang bisa dibilang berpikir, pasti akan menanyakan loh, ini Dangru ini siapa? Tinggal di mana? Iya kan?
Saya padahal Danggru itu tokoh fiktif loh. Saya nggak pernah ini. Ustadz bilang hadis ya hadis. Padahal Danggru itu nggak ada gitu loh. Makanya saya bilang tadi, apakah Ustadz tahu ketika Danggru bersama Tukru? Padahal Danggru dan Tukru ini nggak ada ini. Iya, ini tokoh saya karang-karang. Karena saya tidak tahu. Jangan sampai itu ada di hadis palsu kan? Mana tahu Bukan, itu ada di hadis palsu. Pertanyaan saya gini. Iya, makanya saya bilang saya tidak tahu itu di mana. Artinya gini, ketika saya mengingatkan seseorang tentang sesuatu, tentang seseorang, misalnya, ingatlah ketika Danggru pergi bersama Tukru. Sang penerima informasi itu harus tahu Danggru ini siapa, tinggal di mana. Kok tidak mesti? Tidak mesti. Oke. Kalau begitu gimana ketika saya ngomong sama antum begini? Ingatlah ketika Danggru pergi bersama Dukru maling mangga. Coba, antum ngerti nggak dengan kalimat itu? Tidak, begini. Coba saya terangkan sedikit. Penjelasan tentang Aisyah itu lebih dari cukup ya. Ketika kita bicara dalam konteks orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan. Ingat bahwa concern Quran itu menjelaskan Aisyah itu tidak lebih daripada ingin membantah orang-orang yang mentuhankan Aisyah, yang juga menuhankan rahib-rahib, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi dalam konteks itu tidak perlu detail-detail, dia lahir di Bethlehem, misalnya versi Kristen, itu kita nggak perlu sampai segitu. Ya, boleh saya tambah dikit, Pak. Ya, ketika Bapak dengan jelas mengatakan konsep dari Quran itu memang satu-satunya hanyalah untuk membantah bahwa Isa itu adalah Tuhan, ya. Memang itulah doktrin pengajaran kalian, makanya kalian berkonsentrasi untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi Bapak mengatakan nggak perlu ya data yang jelas, nggak perlu data yang nggak ini yang terinci, nggak perlu. Pertanyaannya bagaimana Bapak bisa mengatakan atau kitab Bapak atau Tuhan Bapak mengatakan Isa bukan Tuhan dengan dalil-dalil yang lemah gitu, Pak? Ya, ketika dikatakan itu bukan Beni, dalilnya lemah itu bagaimana bisa begitu, Pak? Ada dalam dalilnya lemah sekali mengatakan Isa bukan Tuhan. Itu tadi Bapak bilang begitu kan? Gini. Kalau detail mengatakan Isa itu bukan Tuhan. Gini. Ibu kenapa bilang Isa bukan Tuhan dengan dasar apa gitu loh? Ya, dengan dasar apa nanti. kita mengatakan Isa bukan Tuhan? Ini ya, Bapak sendiri loh. Itu pembahasan yang bagus. Ya? Tapi kita tanya Edis dulu, mau enggak bahas tentang Quran ini? Tentang ketuhanan Yesus ini gitu. Tapi saya belum selesai tadi. Jadi gini, misalnya bahkan detail-detail pun ya. Kalau kita tanya detail ya. Kalau saya tanya Ibu Uti, Ibu Uti tahu kan zombie yang bangun dari kubur kan? Itu kan orang-orang soleh kan ya? Ketika Yesus mau diangkat itu. Ibu Uti tahu enggak? Iya, kenapa Pak? Nah, itu siapa mereka itu? Terus masalahnya apa Pak? Iya, Ibu tahu tidak siapa mereka itu? Ya, jadi begini Pak ya, kalau menjawab pertanyaan dengan bertanya lagi itu sebetulnya hanya mengalihkan. Ya saya balik lagi Pak, jawab aja dulu, kita konsen dulu. Konsen dulu dengan mengatakan Isa bukan Tuhan tetapi tidak butuh dalil. Saya bertanya seperti itu karena apa? Karena Bapak nggak mau menjawab, jawab aja dulu. Saya bertanya seperti itu. Saya bertanya, apa pertanyaan Ibu nanti Ibu jawab ya? Tadi kan Bapak sendiri bilang ya konsentrasi Isa itu bukan Tuhan dan nggak perlu dalil-dalil yang kuat untuk menyatakan itu. Tadi Bapak bilang sendiri. Jadi kalau dikatakan Isa bukan Tuhan, lalu dalilnya yang mengatakan Isa bukan Tuhan itu nggak kuat. Dengan dasar apa kalian menuduh Isa bukan Tuhan gitu loh? Ini topik baru. Ya, bagaimana tapi orang kalau bisa percaya kalau Isa bukan Tuhan kalau dasarnya nggak ada. Sebentar, ini agak menyimpang ya. Jadi gini, tadi kan kita masalah bertanya Yesus di dalam Bible berbahasa apa? Sudah dijawab ya. Yesus di dalam Bible ya dijelaskan lahir di mana, tinggal di mana. Nah, Edis, kalau menurut kamu bahasa apa Yesus? Dijawab, Pak Edis. Tadi ya, kan ini saya cuma ngomongin pernyataan Pak Alwan. Nggak bisa dijawab ya udah nggak usah dikejar. Nggak bisa dijawab Pak. Udah muter-muter lama sekali. Kami orang Kristen percaya bahwa Yesus berbicara dalam 3 bahasa. Ya, bahasa sehari-hari dan paling sering digunakan tuh berbahasa Aram. Dari mana kita tahu itu? Dari catatan Injil, di mana Yesus menyembuhkan orang, ya berkata talitakum, ya berkata Efata, ya. Efata itu juga sebenarnya sama itu dengan Al-Fatihah, itu pembuka, terbuka ya. Nah gini, maksud saya begini ya, yang saya tanyakan sama Ustadz Alwan dan juga Ustadz Dani ya, Isa di dalam Al-Quran ini ya, nggak usah bahasa apalah ya,
dia ini hidup di mana gitu loh. Karena saya sepanjang saya meneliti Al-Qur'an, Bani Israel itu sudah pernah kita bahas dulu. Oke, kita itu bahas. Kan ada penjelasannya dalam Al-Qur'an kan Bani Israel. Ada. Saya bacakan biar teman-teman ingat. Di dalam As-Saff ayat yang ke-6, Isa berkata begini. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira kepadamu tentang datangnya seorang Rasul setelahku namanya Ahmad." Pertanyaan saya begini sama Ustaz Alwan. Kalau memang Isa ini adalah Bani Israel dan dia berkata kepada Bani Israel tentang akan datangnya seorang Nabi yang namanya Ahmad, bagaimana mungkin Ahmad ini bukan Bani Israel, tetapi Bani Arab? Kenapa? Karena menurut surat Ibrahim ayat yang keempat dikatakan, "Wa ma arzalna," tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi, klaim Ustadz yang mengatakan bahwa Isa Bani Israel dan Ahmad juga bukan Bani Israel, ini menjadi gugur. Karena kalau memang Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datang seorang nabi bernama Ahmad, seharusnya Ahmad juga datang kepada Bani Israel. Karena menurut Ibrahim ayat keempat dikatakan, tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datangnya nabi, tetapi nabi itu yang datang bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Arab. Kalau Ustadz Alwan mengakui bahwa Ahmad ini adalah Bani Arab. Silakan. Ya, pertama itu tidak berdasar bahwa kamu katakan Nabi Muhammad itu harus berasal dari Bani Israel, sebagaimana yang kamu baca tadi di surat keberapa? Surat Ibrahim. Ya, di dalam Ibrahim ayat yang keempat dikatakan di sini tidak pernah diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, kalau memang Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti nabi setelahku yang namanya Ahmad, ya, kepada Bani Israel, bagaimana mungkin ternyata si Ahmad ini tidak berbahasa Bani Israel? Tidak ada narasi seperti itu. Jadi jangan memasukkan bahwa Muhammad, bahwa nabi setelahnya itu harus dari Bani Israel. Di mana dapatnya? Itu kan asumsi saja. Kalau memang bukan untuk Bani Israel, dia akan diutus. Kenapa? Sebentar, saya terangkan gini. Ayat itu menerangkan bahwasanya rasul, ingat ya, dalam Islam itu kami mengakui bahwa rasul itu banyak. Tidak cuma 25 rasul yang ada sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Itu dari berbagai tempat. Kalian juga kan meyakini bahwasanya rasul-rasul atau nabi-nabi yang diutus itu kan tidak semua dari Bani Israel kan? Iya kan? Balaam itu kan bukan dari Israel. Rasulullah SAW itu dari Arab. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada dari Bani Israel, ada dari yang lain. Begini Ustaz. Cuman itu ayat itu menegaskan, sebentar. Cuman ayat itu menegaskan bahwasanya setiap umat yang dikirim padanya Rasul itu pasti menggunakan bahasa kaumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk Nabi Arab, maka dia menggunakan bahasa Arab. Begitu. Nah, tetapi di sini Bani Israel kan Isa kan berkata kepada Bani Israel, betul atau tidak di sini? Gini, dia menyampaikan ke kaumnya. Isa pakai bahasa apa? Bahasa Bani Israel. Tetapi apa yang dia sampaikan itu bukan berarti dia orang itu akan berbahasa, akan ada dari kalangan Bani Israel. Ada enggak bunyinya di situ? Bukan. Bahwa Nabi yang datang darimu adalah dari Bani Israel. Pertanyaannya kan? Begini. Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Iya, saya ngerti. Untuk apa Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datangnya seorang nabi setelah dia, ya, yang namanya Ahmad? Ternyata Ahmad ini bukan Bani Israel. Karena Nabi Muhammad itu tidak hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh alam, termasuk diantaranya Bani Israel. Penting dia menyampaikan itu supaya orang-orang yang beriman kepada Isa itu juga beriman kepada Nabi Muhammad nantinya. Jangan kayak sekarang orang Arab, jangan kayak sekarang orang Israel itu nggak mau beriman kepada Muhammad. Mereka orang Yahudi itu sebentar Bu Yuti. Mereka orang Yahudi sudah ditegaskan ya. Mereka orang Yahudi sudah diajarkan oleh Isa bahwasanya akan datang nanti Rasul yang datang, yaitu Muhammad SAW. Kalian beriman kepada dia gitu.
Itu Oke, makanya saya jawab. Isa Sebentar. Oke, menyampaikan kepada cukup Bani Ustaz. Israel. Saya jawab dulu. Saya jawab Bang dulu Alwan, Ustaz. surat Sabah nomor Kalau 28 itu Pak, ayatnya Pak. sebentar dulu. Iya, Kalau iya. begitu Ibrahim ayat yang keempat yang mengatakan tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Antum tidak percaya ini? Percaya sangat. Saya percaya Amat Al-Quran. percaya. Oke. Kalau Apa Anda percaya bertentangan kan? Saya sudah jelaskan barusan. bertentangan. Sekarang gini. Sekarang saya tanya. Pernah tidak Kalau Allah Nabi diutus ke Indonesia, Edis, dia akan berbahasa Indonesia. Oke, Itu, sekarang camkan pertanyaan itu. saya, Itu maksud apakah ayat itu. Ahmad berbahasa? Pertanyaan saya, apakah Ahmad berbahasa Bani Israel? Berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Iya, berbahasa Bani Israel tidak itu? Masalahnya di mana? Alwan itu kontradiksi juga Pak Alwan. Di dalam, Nabi di Muhammad dalam. mengatakan, Sekarang saya tanya "Aku ke Edis diutus." ya. Sekarang saya tanya ke Edis. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwasanya Nabi itu harus hanya dari. Ya, oh sebentar. Kenapa Pak? Oh barang. Iya. Bang Alwan, boleh saya potong sebentar nggak Bang? Ya, makasih banyak Pak. Iya, makasih ya. Bang Alwan. Bang Alwan. Maaf tadi ada paket. Bagaimana? Bang Alwan, boleh saya potong sebentar Pak? Sebentar ya. Oh, Pak? silakan Pak, silakan. Saya sebentar ya Pak. Saya berbicara dengan Bang Alwan. Bang Alwan, supaya topiknya tidak melebar-lebar Bang. Saya pikir Bang Alwan jangan selalu mengikuti pertanyaan mereka Bang. Karena gini Bang, karena ini kan kembali ke keimanan masing-masing Bang gitu loh. Jadi kalau Bang Alwan selalu mengikuti apa yang selalu mereka pertanyakan percuma Bang, karena memang keimanannya sudah beda Bang gitu loh Bang. Oke? Jadi fokus aja Bang. Karena bukan beda. Kalau ikutin mereka juga percuma Bang, karena kan pertanyaannya nggak nyambung. keimanannya sudah masing-masing Bang. Nggak nyambung. Nggak gini loh. Kita ini kan membalikkan biar imbang. Tadi kan kalian tanya, Yesus berbahasa apa? Sudah dijawab semua. Tinggal di mana? Berbahasa apa? Hidup pada masa pemerintahan siapa? Bang Berkarya Edis, pada jadi gini, kan Bang udah Edis. dijawab Kalau semua. menurut saya, Sekarang Bang. gini, sebentar dulu. Enggak gini Bang, Sekarang begini Bang. Bang Edis. Nggak, dengar dulu. Biar kita itu tidak salah subjek. Enggak, karena kita salah subjek. Kita ngomongin subjek yang berbeda. Kalian ngomongin Isa, kami ngomongin Yesus. Tapi kita debat, kan nggak nyambung. Makanya Betul, biar makanya itu saya luruskan dulu. Sebentar dulu, Ibnu. Sebentar dulu. Saya luruskan dulu gini loh. Kalau kalian ngomong Yesus, kita nyambung. Obrolan kita nyambung. Tetapi kalian ngomongin sosok yang bernama Isa. Yang muncul abad ke-7 gitu loh. Yang kami sendiri nggak kenal. Nah, pertanyaannya sekarang untuk mengkonfirmasi itu, pertanyaannya, Isa ini berbahasa apa? Oke. Dia berbahasa apa? Tinggal di mana? Hidup di mana? Nggak terjawab tadi kan Pak, udah nggak terjawab, nggak akan pernah terjawab. Sebentar doang Bang. Dengar dulu Ibnu, bentar dulu Ibnu. Bentar dulu. Gini, tadi Alwan sudah mengatakan, Al-Quran bukan. Sebentar dulu, biar saya luruskan, biar kita nggak mundur-mundur. Alwan mengatakan ya, Al-Quran bukan buku cerita, jadi itu tidak perlu dijelaskan begini dan begitu. Oke, nggak masalah. Tetapi kita harus tahu di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa, ya, ilah itu bahasa Indonesianya kecuali, ya, ilah bisil ya, ilah artinya apa? Bukan ilah, beda. Ilah. Ya, ilah. Di dalam Al-Quran Ilah, ada tekanannya ilah. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah diutus seorang rasul pun, satu orang rasul pun tidak pernah diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, pertanyaannya saya sekarang adalah, untuk apa Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datang nanti Nabi setelahku bernama Ahmad? Ternyata waktu Ahmad datang dia tidak berbahasa Bani Israel. Untuk apa Isa menyampaikan itu? Jadi memang kalau saya jelaskan. Iya, nggak apa-apa. Ibu itu jadi pendukung begitu nggak apa-apa. Jadi tim sorak toh? Ya, tim sorak-sorak nggak apa-apa. Bagus. Jawab pertanyaan saya tadi. Nggak apa-apa. Saya jelaskan. Saya ditanya. Ya, saya konsentrasi di sini. Bapak nggak jawab pertanyaan saya. Iya, tapi kan bagus kalau nyimak gitu. Kalau jadi tim sorak-sorai juga boleh. Jadi saya jelasin. Saya menunggu jawaban Bapak. Ya kan tadi bilang, oke, hebat Edis, ayo lanjutkan kan kayak gitu. Halo. Ya enggak, saya lanjut. Sebentar. Karena saya memang bertanya juga hal yang sama. Bapak nggak bisa jawab, jelas nggak bisa jawab Pak. Ya udah, kalau nggak bisa jawab ya ngaku saja. Kita pindah ke topik yang lain. Ya jelas, bagaimana mungkin Isa? Bentar Pak, bagaimana mungkin Isa menubuatkan seorang nabi yang bahasa dari nabinya itu sendiri dia nggak bisa gitu loh. Tapi nggak maksud saya bahasanya
Buti, sebentar Bu Halo? ya. Nih. Ya sebentar Bu, sebentar aja. Sebentar ya. Saya habis ini mau pergi kok. Saya mau ada kerjaan juga. Sebentar Bu ya. Jadi gini Bu, pertama mengenai diskusi Bu, ya kan. Diskusi itu jadi bukan apa ya. Jadi gini kan, ini kan diskusi lintas agama Bu. Jadi jawaban apapun dari, misalkan saya nanya ke Kristen ataupun kebaliknya, itu jangan kemudian kayak selalu di maunya mengikuti jawaban Anda, itu nggak bisa Bu. Itu kan karena keimanan masing-masing. Itu pertama. Yang pertama. Yang kedua Bu, ya kan, mengenai Musa dan Yesus dan Yesus itu beda, itu ya terserah. Itu kembali ke masing-masing. Cuman Bu, kalau boleh saya Ya, ngomong, itu artinya sebentar, Pak. sebentar, saya mau pergi, sebentar. Yang jadi masalah Bu, ya kan, pertanyaan gini Bu, kitab-kitab yang Anda baca itu di Al-Quran pun sudah mengatakan itu apa ya, originalitasnya sudah dipertanyakan Bu, jadi dipertanyakan itu. Jadi kita berdiskusi dengan sumber yang originalitasnya dipertanyakan, jadi percuma gitu loh Bu. Oke ya, gitu dulu ya. Kalau Bapak ya, mengatakan originalnya sudah dipertanyakan, kontradiksi Pak. Kalau mau kita sebelum bicara lebih jauh, ya kan, kita fokuskan dulu Alkitab ini kontradiksi atau tidak, gitu loh. Originalitas. Nah, kontradiksi kan dengan pernyataan dari Nabi Muhammad sendiri, Pak. Al-Baqarah sebentar. Al-Baqarah 121. Originalitasnya perlu dipertanyakan. Aduh, ini. Jadi biasanya di situ. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Alwan, Bang Tani. Iya, coba ya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi saya jawab, Jadi Pak. begini, Saya jawab Pak Alwan. Ibu Uti gini belum selesai. Sebentar, Ibu Uti Pak. Saya potong jawab, tadi. kasihlah. Saya mau. Kan di itu saya jawab dong. Masa nggak boleh jawab? Sebentar. Ya, kalau dikatakan bahwa di Quran sendiri menyatakan bahwa Alkitab itu dipertanyakan originalnya. Lalu bagaimana mungkin terdapat banyak kontradiksi? Muhammad sendiri mengatakan kamu tidak ada pada jalan sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau kalian tidak, Muhammad, kalau kamu merasa ragu-ragu ya, mendapatkan keraguan, tanyakanlah kepada ahli kitab. Lalu di Al-Baqarah berapa itu 121 ya. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang rugi. Ya, Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan bahwa Alkitab itu adalah cahaya. Bahkan dia mereferensikan semua. Dia mengatakan ingatlah, akulah yang melakukan. Melakukan yang mana? Melakukan yang tertulis di dalam Alkitab kami. Lalu Bapak mengatakan bahwa Al-Quran telah mengindikasikan ada kepalsuan. Bagaimana itu Pak? Kontradiksi Pak. Saya mau tanya kepada Bapak, mana ayatnya yang menunjukkan Alkitab itu sekarang palsu? Tunjukkan aja. Oke, jadi gini, kalau saya tunjukkan ke sekarang ini, dulu sudah pernah saya tunjukkan ke Bu Uti. Cuman ini begini. Pak. Silakan. Silakan Pak. Aduh, iya. Kenapa kasih pertanyaan yang remeh-temeh kayak gini, Kak? Ayo silakan jawab. Nggak ada yang bisa dijawab loh, Pak. Bapak dari tadi loh, Pak. Jadi gini, saya Ibu Uti tadi. Oke. Ya. Ini saya baru mau jawab Edis, Ibu Uti kasih lagi saya pertanyaan. Oke lah, saya ikuti maunya Ibu Uti. Ibu Uti tadi mengatakan bahwasanya Quran itu mengklaim bahwasanya Bible itu musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, ya. Bahwasanya Quran itu membenarkan Alkitab dan Injil. Patut dipahami Ibu Uti, ya. Patut dipahami. Ini dikecamkan baik-baik. Bahwa yang Quran ceritakan itu bukanlah New Testament atau Old Testament yang Ibu Uti pegang sekarang. Ya. Itu. Jadi jangan pernah samakan Injil yang kami maksud itu sama dengan New Testament yang Ibu Uti yakin itu. Sabar dulu gini, Ibu Uti. Gimana, masih mau bicara? Silakan. Iya, jadi saya sudah dapat poinnya, Pak. Bapak mengatakan bahwa Injil yang sekarang itu bukan bukan Injil yang sekarang. Pertanyaannya Pak Alwan, pertanyaannya bagaimana mungkin ya apakah Tuhan Allah Subhanahu wa taala meminta kalian untuk mengimani apa yang tidak ada? Ya, kalau dikatakan Injil yang ada sekarang itu bukan itu yang dimaksud. Padahal sejak awal sampai sekarang sejarahnya tidak ada Injil yang lain selain itu, Pak. Jadi Injil yang mana yang dimaksudkan? Saya dengarkan. Apakah Injil buatan Waraka bin Nawfal karena Waraka bin Nawfal membuat Injil? Gini Injil coba mana, Pak? Injil yang mana, Pak? Ibu Uti terlalu semangat. Bagus, semangat bagus. Tapi coba tolong dengarkan saya. Kita gantian ya. Jadi kalau kita bicara tentang Quran itu menjelaskan ya bahwasanya seluruh para nabi dari Ibrahim sampai pada Isa sampai pada Muhammad SAW itu
Mereka itu menyeru kepada kalimatun sawa, kalimat yang satu, Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu satu pesan itu. Injil yang asli itu akan mengajarkan itu. Makanya Al-Quran Allah katakan, pesan itu kemudian berubah. Jangan dipantulkan dulu, coba. Mic-nya jangan dinyalakan dulu, Edis. Sebentar dulu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pesannya itu menjadi berubah, ya. Orang Kristen yang dulunya diajarkan oleh Isa untuk menyembah kepada Allah satu-satunya zat pencipta, mereka menambah pribadi-pribadi lain. Nah, ketika mereka menambah pribadi, itulah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yuharrifunal yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka, lalu kemudian mengklaim itu sebagai firman Tuhan, seperti Ibu Uti mengklaim bahwa New Testament itu firman Tuhan. Lalu kemudian mereka yuharrifunal kitab, melakukan forge itu apa? Pemalsuan. Saya yang paling banyak belajar tentang restorasi, ya, perubahan-perubahan. Buka channel saya itu, ada banyak sekali saya bahas itu, contoh-contoh bagaimana ayat New Testament itu dipalsukan. Dan Edis ini bagus juga kalau dia berani mengakui. Edis ini bagus ya, terpelajar. Dia mengakui bahwasanya New Testament yang Ibu Uti percaya itu nggak jelas siapa penulisnya gitu. Bukan begitu Edis ya kan? Edis ya kan? Betul nggak? Edis? Ya, boleh saya jawab Pak? Edis, tunggu dulu, kita dengar Edis. Edis percaya betul nggak yang saya bilang ya? Supaya saya nggak diklaim bohong loh. Nanti saya dikira berbohong lagi dengan atas kamu gitu. Penulis Bible itu tidak jelas siapa penulisnya kan Edis? Ya, Edis? Jadi boleh saya Pak? Tunggu Ibu Uti. Edis, sinyalnya tuh nggak ada. Sinyalnya hilang. Jadi sebelum dia balik lagi, saya mau tanya Pak. Bapak mengatakan satu-satunya ayat yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan adalah pernyataan dari Nabi Bapak yang mengatakan celakalah orang yang menulis satu kitab lalu mengatakan ini Quran, adalah wahyu dari Allah. Ya, Quran, siapa itu yang ya? Allah ya, Quran kan mengatakan celakalah orang menulis satu kitab lalu menyatakan itu adalah berdasarkan dari wahyu Allah. Pak, saya mau tanya Pak. Di kitab mana yang mengatakan bahwa semua perkataan-perkataannya itu adalah wahyu dari Allah, Pak? Justru hanya satu-satunya di kitab Bapak yang berkata seperti itu. Di kitab kami, Lukas sendiri bicara begini ya. Lukas 1. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Oke, kami pakai saksi mata, Pak. Enggak mengklaim bahwa itu dari wahyu itu ya. langsung Saksi saya mata tanya dan pelayan Lukas firman. itu menulis untuk Theophilus Ya, itu dia dapat dari mana Lukas itu? Lukas ya, ambil itu kan nulis dia dari bicara mana? kepada satu orang tetapi pernyataannya bahwa dia adalah saksi mata ya. Sebentar, saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan. Bentar Pak, biarkan saya bicara. Sebentar, maaf, saya harus tinggalkan. Saya sholat asar dulu. Udah masuk asar di sini. Aduh. Ya, Pak Dani, siapa yang muslim lanjutkan dulu ya. Silakan ya. Gini ya. Oke. Keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi tuduhan yang mengatakan celakalah orang yang membuat satu kitab lalu mengatakan ini dari Allah, itu kan cuma di kitab Bapak yang seperti itu. Tempat kami nggak begitu. Itu adalah para rasul, ada murid Yesus yang membukukan atau menulis satu kitab itu dengan saksi mata, dengan penyelidikan, dengan berdasarkan PKP, bukan cuma mengaku wahyu-wahyu. Ya, di dalam Yohanes 1 juga mengatakan begitu. Apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami sentuh dengan tangan kami sendiri, itulah yang kami bukukan. Tidak mengaku kalau itu dari wahyu Allah, Pak. Justru di kitab Bapak yang mengaku-ngaku. Ya, Muhammad satu-satunya yang mengaku bahwa apa yang dia bicarakan itu adalah berdasarkan wahyu Allah. Ya, Alkitab ini tidak diproklamirkan sebagai wahyu Allah, tetapi ini berdasarkan sejarah, berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, tetapi lengkap dengan penyelidikan, lengkap dengan fakta-fakta, lengkap dengan apa yang mereka rasakan. Ya, di Yohanes 1 saya bacakan, 1 Yohanes 1 jelas di sini dikatakan tidak mengklaim bahwa ini adalah wahyu Allah. Ya, saya bacakan 1 Yohanes 1. Ini perkataan dari rasul-rasul ya, penulis kitab itu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Nah itu dia. Bukan ngaku-ngaku wahyu, Pak. Enggak.
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi maaf Pak, ya, segala klaim Bapak mengatakan Alkitab itu berdasarkan wahyu, berdasarkan ayat yang Bapak tulis itu di dalam Quran yang ada di Quran. Celakalah orang yang menulis satu kitab lalu mengatakan itu wahyu dari Allah. Maaf, itu kembali pada sisi Bapak sendiri. Satu-satunya yang mengaku bahwa semua perkataannya itu adalah wahyu Allah adalah Nabi Muhammad. Rasul kami tidak mengatakan seperti itu ya Pak ya. Apa yang telah kami dengar sejak semula, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba. Nah itu dia, itulah yang ditulis oleh kitab kami ya. Maaf ya Pak ya, terima kasih. Ya silakan. Jadi, saya boleh silakan nambahin yang tentang pertanyaan si Bang Edis tentang ayat ayat 6 ya, Bang Edis. Jadi begini Bang Edis, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad dinubuatkan oleh Nabi Isa. Cek 1 2 3. Suara saya terdengar? Halo. Suara saya terdengar? Ya. Oh ini Pak Erben, silakan Pak Erben. Jadi halo, gini Bu Tis, ya, saya tambahin dulu Bu Tis. Bentar. Ya tadi si Pak Edis mengatakan, sedangkan Nabi Isa itu menubuatkan dengan bahasa beliau, bahasa Bani Israel. Tapi yang datang adalah Nabi dari Bani Arab. Kalau misalnya Nabi yang datang dari Bani Arab itu tidak untuk seluruh manusia, maka pernyataan Bang Edis itu benar. Tapi yang terjadi adalah Nabi Bani Arab itu untuk semua Bani termasuk Bani Israel. Maka saya jawab. Yang dilakukan oleh Nabi Isa itu untuk Bani Israel juga. Jadi saya jawab. Kalau begitu, klaim dari surat Ibrahim ayat yang keempat yang mengatakan tidaklah diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, Anda mau tidak percaya lagi dengan ayat ini? Kalau Nabi Muhammad itu bukan dari Arab. Jangan dulu, dengar dulu. Sebentar dulu Ari, gini. Di dalam Ibrahim ayat keempat dikatakan tidak diutus satu orang pun utusan atau rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Anda percaya ini? Anda percaya ini? Halo? Pak Ali Said, bantu Pak Ali Said, jangan diam aja Pak Ali Said. Ya dari tadi saya nyimak terus ini. Tapi saya mau nanya dulu ini. Di Quran surat Ibrahim. Jawab ya Pak. Ya sebentar. Saya mau nanya dulu sama Pak Edis ya kan. Menurut Pak Edis, maksudnya Rasul diturunkan menurut bahasa kaumnya itu apa? Yang ditangkap oleh Pak Edis dari ayat itu apa? Gitu. Ya, kalau menurut ayat Al-Quran ini dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumihi, dengan alasan apa? Supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Itu alasannya. Makanya dikatakan tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, pertanyaan saya, ketika dengar dulu. Enggak, Anda percaya ini kan? Anda percaya ayat ini kan? Bahwa tidak diutus seorang rasul. Cuma sepertinya ada perbedaan penangkapan kita ini itu. Ya, jadi gini. Oke, sebelum ke Pak Erben ya, Pak Erben udah nunggu dari tadi. Gini ya, jadi gini. Kalau memang ayat ini benar bahwa tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, untuk apa Isa ngasih tahu kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad, tetapi yang namanya Ahmad ini tidak berbahasa Bani Israel dan tidak menyampaikan pesan kepada Bani Israel, karena menurut Ibrahim ayat keempat tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Untuk apa? Ibarat kata gini, ya. Saya ngomong sama orang Indonesia gini. Enggak, sebentar dulu Pak Ganep, biar dulu ya kan.
Biar aja dulu. Ya, Artinya Pak gini, Edis? Silakan. artinya gini loh. Anda menyampaikan satu pesan, tetapi ternyata itu tidak ada hubungannya dengan Anda gitu loh. Hubungannya dengan Anda itu nggak ada gitu loh. Iya. Ya. Ini mau saya Nggak ada tambahkan satu hubungannya. nih. Ya, dalam surat Semut sebentar Pak Ali. Saya mau tambahkan satu ya, surat Semut 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Jadi Nabi yang diutus yang Ahmad itu adalah dia diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri itu doang, Pak, negeri Mekah saja. Masalah itu sudah saya bahas sama Pak Korpus kemarin itu. Tuhan negeri Mekah itu Allah, Budi. Oke, itu panjang pembahasannya. Udah, nanti kalau mau dibongkar lagi bisa, tapi setelah ini ya. Jadi begini Pak Edis ya. Menurut yang kami tangkap dari ayat As-Saff itu adalah hanya masalah berkata, bukan masalah untuk kaum siapa. Jadi begini, misalnya Isa berkata untuk nama kepada Bani Israel akan ada seorang Rasul. Bukan berarti setelah itu Rasulnya dari Bani Israel, bukan. Tapi nggak bisa dong Pak, Loh, dari bahasa yang berbeda bagaimana? Oke, kalau bukan untuk Bani Israel, untuk apa itu disampaikan kepada mereka? Ya, sekarang begini. Jika misalnya Allah mau Oke, sekarang gini, sebentar dulu, Pak Ali Said. Dengar dulu, Pak Ali Said. Isa berkata begitu kepada Bani Israel, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memberitahu setelah ini ada Rasul. Ya, Rasulnya itu untuk siapa? Untuk Bani Israel tidak? Untuk seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel. Oke. Kalau Anda bilang untuk seluruh umat manusia, bagaimana dengan Ibrahim ayat yang keempat yang mengatakan tidak, dengar dulu, tidak diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Oke, kita kasih Pak Erben aja lah. Pak Erben, coba. Halo Pak Erben, silakan Pak Erben. Oke. Belum selesai loh. Oke, bentar. Oke ya. Jadi gini. Erben diam dulu. Erben diam dulu biar Mas Said jelaskan Mas Said. Bentar. Mengapa Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani? Pak Erben silakan. Dengar. Mengapa Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani? Sebentar. Jadi gini, disinilah kita butuh belajar sejarah. Kitab Taurat pada abad ketiga sebelum Masehi pun sudah ditulis dalam bahasa Yunani, ditranslate dari bahasa orang Israel. Isi itu kenapa? Karena memang pada waktu itu kan Israel sudah dijajah oleh bangsa Yunani, dan ketika Yunani menguasai dunia, di sana ada namanya Helenisme. Jadi semua daerah jajahannya itu wajib mengikuti budaya mereka, bahkan bahasa mereka menjadi bahasa internasional. Apa buktinya? Bisa kita lihat secara arkeologi, bisa lihat bukti-bukti sejarah. Salah satulah yang paling mudah ya, lihatlah simbol-simbol, belajar fisika, kimia, atau biologi, itu kan semua dari bahasa Yunani. Kalau nggak bahasa Yunani, bahasa Latin. Kenapa? Karena kemajuan ilmu pengetahuan terjadi pada zaman Yunani dan Romawi itu. Di situ. Baru di satu sisi juga, kata Injil itu kan dari kata Evangelion, dari bahasa Yunani. Dan dikatakan di Quran juga bahwa Isa menerima kitab Injil. Injil loh ya. Injil itu bahasa Yunani. Jadi artinya secara tidak langsung Muslim harusnya mengakui bahwa Injil itu memang sudah datang ditulis dalam bahasa Yunani. Cuma masalahnya sekarang yang tidak bisa dibuktikan itu oleh Muslim, kan dikatakan kitab kita ini palsu katanya. Sekarang saya tanya, siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Yang mana asli? Sampai detik ini tidak ada. Memang ada ibu itu tadi sebut Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu kan seorang penulis kitab. Tapi dia kan dinyatakan seorang bidat. Bahkan dialah yang menjadi pamannya Siti Khadijah, istri pertama Nabi. Dan itu sekte. Kalau mau digali lagi, ada seorang pendeta sesat Kristen di abad kedua, itu Petrus namanya, kalau salah Petrus itu, dipecat dia dari jabatannya, kemudian dipergi ke Arab. Dan di Arab dia membangun 3 komunitas sekte sesat. Dan dialah kemudian yang pulang ke Timur Tengah, ke Israel, dan dialah menulis Injil-Injil Gnosti Apokrif itu. Jadi kalau mau belajar sejarah, sebentar. Siapa ini? Tolong matikan dulu, suaranya ribut. Suaranya ribut. Maaf, saya potong dulu sebentar, Bro ya. Ya, oke. Sebentar, maaf, saya selesaikan dulu. Bro ya. Sebentar dulu, saya sudah catati tadi. Dengar dulu. Sebentar dulu, Bang. Kau bisa dengar enggak? Bisa dengar enggak? Dengar dulu. Sabar dulu, Bang. Jadi satu lagi, Bang, satu poin lagi.
Nanti kau kusikat begini, juga Bang. kalau ribut kau. Sebentar Kalian Bang ya, mengatakan begini. kitab penyempurna ya. Sebentar Bang, Adit, sabar. biarkan selesai dulu lah, Adit. Begini, ini kan durasinya sudah mau 5 jam ya. Itu kalau mau lanjut ada apa linknya saya taruh di private chat. Nah, kita pindah ke link yang baru aja biar durasinya tidak terlalu panjang gitu loh. Ya, bagaimana Putih? Itu tinggal pindah aja geser, langsung kita live. Ya. Gimana? Gimana? Hah? Nggak apa-apa, langsung di-relay aja sama sih. Oh iya, relaynya sama. Langsung Iya. Sama, Ya, langsung silakan di-relay. yang lain kalau setuju Pak Erben setuju, Edis setuju nggak Pak Edis? Ya silakan. Yaudah, Kalau mau kita pindah gimana? Kita pindah dulu biar Ya, masukin ke dulu itu saya. WA saya. Adit masukin ke WA Iya, iya, saya. iya. Saya istirahat dulu. Oke. Ya, Pak Erben, Saya masuk istirahat lagi dulu. Pak Erben. Ya. Pak Edis, kita belum selesai loh Pak Edis. Ya silakan pindah dulu ya. Siapa tadi yang ngomong? Ya. Siapa tadi yang ngomong belum Pindah, selesai? Saya Yang Pak. Pindah dulu Bang, Siapa? ada Saya nanti Bang di siapa? sana Bang. Pindah aja dulu. Iya, oke. Ya silakan Del pindah Bang ya. Sudah 5 jam soalnya. Edis pindah dulu Edis. Nanti